Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Al-Amin, Nur Halifah, dan Siti Maisyarah. Judul makalah kami adalah Media Grafis Bahan Cetak dan Gambar Diam, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Tambrina, MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah. Menjelaskan tentang pengertian media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian, ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Macam-macam media grafis. Yang pertama, bagan. Bagan adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga. Yang kedua, grafik. Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Yang ketiga, diagram. Diagram merupakan gambar atau grafik yang berisi keterangan dan menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Yang keempat, poster. Poster ini sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Yang kelima, kartun. Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Yang keenam, komik. Komik ini merupakan bentuk kartun di mana perwatakan sama membentukkan suatu cerita dalam urutan gambar yang berhubungan erat dirancang untuk menghibur para pembacanya. Yang ketujuh, foto atau gambar. Foto atau gambar ini yaitu gambar yang diam, artinya sajian visual dalam foto tidak bergerak. Kelebihan dan kelemahan grafis. Kelebihannya yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian siswa. Yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Kelemahannya yang pertama, membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya, terutama untuk grafik yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan yang hanya berupa unsur visual. Pengertian media cetak. Secara historis, media cetak muncul setelah ditemukan alat pencetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456. Kemudian dalam bidang percetakan berkembanglah produk alat pencetakan yang semakin modern dan efektif penggunaannya. Dalam perkembangannya terdapat kecenderungan pada media-media ini untuk memasukkan unsur-unsur kegiatan pedagogik dalam fasilitas yang ada sebagai bagian dari materi. Oleh karena itu, media cetak ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi teknik atau teoritis, namun juga memberikan dukungan selama proses pembelajaran. Jenis-jenis media cetak. Yang pertama, buku pelajaran. Buku pelajaran atau yang sering disebut buku teks adalah suatu penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan, bidang studi, atau mata pelajaran tertentu. Yang kedua, surat kabar dan majalah. Surat kabar dan majalah adalah media komunikasi massa dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranannya dan pengaruhnya terhadap masyarakat pembaca pada umumnya. Yang ketiga, ensiklopedi. Ensiklopedi atau kamus besar yang memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan terbaru akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi peserta didik. Yang keempat, buku suplemen. Buku suplemen dapat berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi peserta baik yang berhubungan dengan pelajaran maupun yang tidak.
Yang kelima, pengajaran berprogram. Pengajaran berprogram adalah salah satu sistem penyampaian pengajaran dengan media cetak yang memungkinkan peserta belajar secara individual sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya, serta memperoleh hasil sesuai dengan kemampuannya juga. Yang keenam, modul. Modul merupakan jenis media cetak, hasil penyempurnaan dari pengajaran berprogram. Kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihannya yang pertama, availability. Media cetak tersedia dalam beragam topik dan format. Yang kedua, flexibility. Media cetak mudah diadaptasi untuk beragam tujuan dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, portability. Media cetak mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan tidak membutuhkan sumber arus listrik. Yang ketiga, user friendly. Media cetak mudah digunakan, tidak memerlukan usaha khusus. Yang keempat, ekonomikal. Media cetak relatif murah untuk diproduksi atau dibeli serta dapat digunakan kembali sewaktu-waktu. Kekurangannya yang pertama, reading level. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penggunaan media cetak ialah tingkat kemampuan membaca siswa yang beragam. Yang kedua, free roll knowledge. Biasanya media cetak dalam bentuk buku teks ditulis untuk pembaca umum. Yang ketiga, memorization. Beberapa instruktur sering meminta siswa pelatih untuk mengingat banyak fakta dan definisi. Yang keempat, vocabulary. Beberapa buku teks menggunakan banyak terminologi, kata, dan konsep yang sulit dipahami dan kurangnya penjelasan. Yang kelima, one day. Sebagai besar, media cetak kurang interaktif sehingga bersifat pasif. Selanjutnya, media gambar diam. Gambar diam atau gambar mati adalah gambar-gambar yang disajikan secara fotografi. Misalnya gambar manusia, binatang, tempat atau objek lain yang ada kaitannya dengan bahan atau isi tema yang diajarkan. Kelebihan dan kekurangan media gambar diam. Kelebihannya yang pertama, dapat menjelaskan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata. Kedua, banyak tersedia dalam buku-buku. Ketiga, sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan apapun. Yang keempat, relatif tidak mahal. Yang kelima, dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran. Dan kekurangannya, yang pertama, kadang-kadang terlalu kecil untuk ditunjukkan di kelas yang lebih besar. Yang kedua, harus digunakan satu seri gambar dari objek yang sama dari sisi yang berbeda. Yang ketiga, tidak dapat menunjukkan gerak. Yang terakhir, keempat, siswa tidak selalu mengetahui bagaimana membacanya atau menginterpretasikan gambar tersebut. Beberapa media yang praktis dan aplikatif. Media yang praktis berarti mudah serta efisien, dan media yang aplikatif berarti alat yang dipakai atau berkaitan dengan penerapannya. Artinya, media tersebut digunakan karena mudah dalam penerapannya dan lebih efisien. Adapun media tersebut yang dibahas dalam poin ini adalah media flip chart, list chart, planar graph, dan bulletin chart. Apa itu flip chart? Flip chart atau bisa disebut papan balikan, yang sering bisa juga disebut dengan bagan balik, ialah kumpulan ringkasan, skema, gambar atau tabel
yang dibuka secara berurutan. Bahan flipchart menggunakan kertas ukuran plano, yaitu ukurannya kurang lebih antara 61 kali 86 cm sampai 90 kali 120 cm. Flipchart merupakan media menulis yang sangat praktis dan menghemat ruang yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar atau sebagainya. Dalam pengertian sederhana, flipchart adalah lembaran-lembaran kertas menyerupai album atau kalender berukuran 50 kali 75 cm atau ukuran yang lebih kecil 21 kali 28 cm. Adapun kelebihan dalam penggunaan flipchart mampu menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas serta praktis. Bisa dipakai di dalam ruangan ataupun di luar. Dan bahan tersebut pembuatannya relatif murah. Apa itu flashcard? Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran sekitar 25 kali 30 cm. Dalam kartu tersebut dibuat dalamnya gambar-gambar baik secara ditulis atau memang sudah berisi tulisan dan foto yang ditempelkan pada lembaran flashcard tersebut. Selanjutnya, apa itu flannel graph? Flannel graph adalah media pembelajaran yang berupa guntingan-guntingan, gambar atau tulisan yang pada umumnya di bagian belakangnya dilapisi amplas dan ditempelkan pada papan yang dilapisi flanel yang berbulu sehingga bisa melekat. Ukuran papan flanel biasanya sekitar 50 kali 75 cm yang dipergunakan untuk pembelajaran hanya dalam kelompok kecil yang berjumlah sekitar 30 orang atau mungkin kurang dari itu. Adapun kelebihan flannel graph, gambar-gambarnya dapat dipindahkan sesuka hati dan dapat disetting sesuai keperluan dalam pembelajaran. Apa itu bullet board? Bullet board atau papan bulletin atau bisa juga biasanya yang kita tahu dengan sebutan papan tulisan atau juga papan ijazah kelas yang digunakan untuk keperluan kelas. Papan buletin berfungsi untuk menerangkan sesuatu dalam tenggat waktu tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan mengambil alih untuk menjelaskan. Dan terlebih dulu, perkenalkan, nama saya Nur Halipah. Di sini saya akan menjelaskan membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Apa sih itu Canva? Jadi Canva itu adalah aplikasi desain grafis menjembatani penggunanya untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Adapun Canva tersedia pada saat ini dalam beberapa versi, seperti web, iPhone, dan Android. Sejarah Canva sendiri dimulai pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 1 Januari yang menjadi hari lahirnya. Canva ini didirikan oleh Melanie Perkins, yang sebelumnya juga mendirikan Susion Book, penerbit buku ternama di Australia. Di tahun pertama debutnya, Canva melejit dengan membukukan rekor pengguna sebanyak 75.000. 5 tahun berjalan, di tahun 2017, Canva mencapai fase di mana perusahaan mulai membukukan laba. Jadi saat itu mereka sudah mempekerjakan sekitar 200 pegawai yang tersebar di kantor Australia dan San Francisco. Salah satu pemasukan terbesarnya datang dari pengguna premium yang berjumlah sebanyak 294.000 pengguna per tahun 2017. Canva mempunyai 10 juta pengguna dengan cakupan layanan hingga 169 negara. Adapun
Adapun cara membuat media pembelajaran menggunakan Canva, jadi Canva kan merupakan salah satu aplikasi online yang dapat kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Jadi untuk membuka situsnya bisa dilihat atau silahkan buka di www.canva.com. Jika belum punya akun, kita pilih membuat akun atau mendaftar, dan jika sudah punya akun, silahkan kita masuk atau login terlebih dahulu. Jadi seperti ini, jika kita sudah login, beranda Canva setelah login seperti ini, bisa dilihat di gambar 1. Jadi di Canva ini tersedia banyak template yang bisa digunakan, yaitu untuk infografis, grafik, poster, presentasi, brosur, logo, resume, flyer, dokumen A4, Instagram post, kartu, surat kabar, komik strip, cover majalah, undangan, foto kolase, kartu bisnis, desktop, wallpaper, laporan, sertifikat, sampul buku, animasi sosmed, pengumuman, menu, video, grafik organizer, your story, surat, kepala surat, proposal, label, lembar kerja, jadwal kelas, kalender, edit card, cover dokumen surat US, mobil pitch presentation, planner, program, e-book cover, dan storyboard. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat di gambar 2 ini adalah aneka template Canva. Jadi jika kita sudah memilih mau membuat apa, misalnya membuat presentasi nih ya, atau yang lainnya, selanjutnya kita mulai berkreasi membuat template. Bisa nanti template yang sudah ada kita modifikasi atau kita kreasi sendiri, klik saja icon create design yang terdapat di pojok kanan atas beranda. Berikut contoh, saya ingin membuat sebuah presentasi. Setelah create design, saya pilih icon presentation. gambar 3 ini bisa dilihat. Jadi begini tampilan untuk create edition pada presentation. Jadi di sini banyak pilihan ya teman-teman. Sebagai contohnya saya pilih education presentation. Di sini saya pilih English version sehingga tampil template sebanyak 18 slide. Di template ini nanti kita isikan konten yang mau kita presentasi dan disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang kita rancang sebelumnya. Terakhir, ini di gambar 4 bisa dilihat template untuk presentasi pelajaran. Tadi kan saya ambil English version atau bisa disebut juga dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi di sini di area kerja template ini terdapat banyak ikon seperti di sebelah kiri terdapat upload, foto, video, teks, dan lainnya. Ini digunakan untuk kita mengedit tampilan presentasi kita, apakah nanti ada teks, video, dan lainnya sesuai keperluan dan lainnya. Selanjutnya, setelah selesai mengedit, silahkan kita tinjau hasilnya dengan klik icon present. Jika sudah sesuai dengan yang kita rancang, silahkan kita unduh untuk dapat digunakan dengan klik icon berlambang tanda panah ke bawah. Dan jika ingin berbagi, silahkan klik icon share. Nanti ada tautan yang bisa di-copy untuk dibagikan. Nah, jadi itulah mungkin cara-cara sedikit untuk membuat media pembelajaran menggunakan Canva ya teman-teman. Nah, Canva ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi apa-apa saja sih kelebihan dalam aplikasi Canva ini? Pertama, memiliki beragam desain yang menarik. Kedua, mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran karena banyak fitur yang telah disediakan. Ketiga, menghemat waktu dalam media pembelajaran secara praktis. Keempat, dalam mendesain tidak harus memakai laptop tetapi dapat dilakukan melalui gawai. Adapun kekurangannya yang mendasar saja nih ya, yang saya dapat pada aplikasi
ini yaitu bila ingin menggunakan Canva, setiap pemakai harus mempunyai paket yang pastinya ya paket data agar bisa tersambung dan dapat menggunakan Canva. Selain itu juga, desain yang disajikan dalam aplikasi Canva ada beberapa template yang berbayar. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan banyak template yang bagus tetapi gratis saat dipakai. Selamat mencoba teman-teman. Alhamdulillah, mungkin dari sini saja presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya, kami mohon maaf dan kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.